calon gubernur misalnya, definitif. Semua orang, jangankan seorang, ya apalagi seorang PJ gubernur gitu ya. Tetapi saya kira itu harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang membumi, kebijakan-kebijakan yang populis. Ya kalau tipikalnya sakarep dewe kumaha aing, one man show begitu, ya bagaimana kita bisa mendapatkan empati, simpati dari masyarakat gitu loh. Seperti petir di siang hari, pernyataannya membuat geger, tapi yang lebih penting menggugah kita untuk selalu kritis dan mengevaluasi kekuasaan agar berpihak pada masyarakat. Sahabat, sudah hadir Direktur Eksekutif ALIP dan Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Banten, Bang Uday. Kalau beliau sudah bicara, artinya ada sesuatu yang memang harus dirubah. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang, sehari kemarin begitu viral Koalisi Masyarakat Sipil Banten yang dipimpin Abang dalam salah satu media, mengerikan judulnya. Jadi kita ingin langsung, Bang, apa kritik yang disampaikan Bang Uday itu memang suatu yang saat ini terjadi atau memang masih dalam konteks warning pada Pak PJ Gubernur? Ya, ini berangkat dari kondisi sejak 12 Mei tahun 2022 sampai dengan hari ini. Saya dan berbagai komponen lain yang kemudian saya coba bangun komunikasi, menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang Al-Muktabar sebagai penjabat Gubernur Banten itu belum ada kebijakan yang membumi, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Banten. Karena itu di dalam agenda evaluasi tahunan yang kita gagas kemarin, ini juga sebetulnya bagian dari kritik kita terhadap komponen lain yang biasa bersuara. Misalnya kalangan mahasiswa, kalangan akademisi atau aktivis sosial di Banten, kok nggak ada yang melakukan ikhtiar untuk melakukan diskusi. Kita kaji dengan seksama, kita kaji seobjektif mungkin begitu. Akhirnya ya saya lontarkan gagasan itu ke teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Banten, dan alhamdulillah KMSB yang saat ini sudah 32 organ yang tergabung dari berbagai komponen masyarakat sipil di berbagai daerah di Banten merespon positif. Oh iya, ini menjadi penting untuk kita lakukan evaluasi bersama. Iya, kalau Kang Iksan tadi menyebut ibarat geledek di siang hari, mungkin bombastis begitu ya. Tetapi ya ini juga peran dari media sesungguhnya. Saya sih udah 2 kali secara langsung mengingatkan kepada Pak Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur. Pak Al, Anda adalah seorang penjabat. Anda mendapatkan mandat dari Presiden untuk menjabat Gubernur Banten. Kemudian patokan dasarnya, garis-garis besar haluan pemerintahannya juga sudah jelas. Ada RPD transisi, rencana pembangunan daerah transisi yang sudah di-drop oleh Kementerian Dalam Negeri. Tidak bisa diutak-atik lagi, itu udah given. Sehingga patokan dasarnya itu. Saya ingatkan juga bahwa Pak Al itu karena memang penjabat, maka dia tidak memiliki legitimasi publik, bukan hasil pemilihan dari rakyat. Karenanya ada resistensi di situ yang harus dijaga. Saya sudah sampaikan saran-saran saya karena atas permintaan beliau awal setelah dilantiknya menjadi penjabat Gubernur Banten.
di Pendopo saat itu. Jadi saya sampaikan, Pak Al, karena situasinya begini, maka rangkullah berbagai komponen di Banten. Rangkul bukan berarti didatangi saja, tapi ya didengar apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi ternyata komunikasi yang dibangun oleh Pak Al Muktabar dengan berbagai komponen ini tidak berjalan dengan baik, sehingga muncul adanya pesimis dari berbagai komponen di Banten. Karena yang masif, terstruktur dan pesimisnya masif gitu ya. Kenapa saya katakan masif? Karena Pak Al ternyata ya hanya lip service. Oke, nanti kita bicarakan ya. Ngomong ke kelompok A, dari mulai kelompok pengusaha, kelompok mahasiswa, kelompok NGO, kelompok akademisi, kelompok ulama. Juga begitu. Lip service yang kemudian diperhatikan berjalan kurang lebih setengah tahun lebih, kok ternyata begini-begini saja. Saya juga sampaikan, Pak Al, yang terbaik sekarang adalah bagaimana memperbaiki birokrasi. Karena selama ini juga yang namanya perbaikan atau reformasi birokrasi, ya dari kepemimpinan sebelumnya juga sebetulnya, itu hanya lip service. Reformasi birokrasi itu ya hanya kata, tidak dilakukan dengan baik. Contoh real yang sampai dengan detik ini masih berlangsung, yang sesungguhnya ada kewenangan bagi seorang penjabat gubernur untuk melakukan reposisi, memperbaiki situasi, setidak-tidaknya untuk ada terjadinya penyegaran di lingkungan birokrasi. Bayangkan sampai detik ini masih ada 6 SKPD, kepala dinas, badan, biro yang masih dirangkap jabatan oleh pejabat dari satu dinas tertentu. Yang ini dampaknya besar. Pertama, soal optimalisasi dari kinerja. Jangankan untuk bekerja di 2 tempat dalam satu kesempatan, di tempat yang menjadi kewajiban utamanya pun seorang kepala dinas, biro, badan belum tentu dia mampu secara maksimal, apalagi harus dibebani oleh tugas sebagai PLT di dinas lain. Yang kedua, ini akan menghambat proses kaderisasi di lingkungan ASN. Eselon 3 jadi terhambat. Eselon 4 yang masih ada sebagian karena kurang lebih 400-an eselon 4 dihapuskan menjadi fungsional di 2 tahun belakangan. Maka ini akan menghambat karir dari seorang ASN yang mempunyai kompetensi, mempunyai pengalaman yang baik, integritas yang bagus. Dengan sendirinya itu akan berpengaruh. Belum lagi kepada staf yang sudah saya coba runut, saya lihat ternyata ada sekian ratus ASN yang sudah pangkatnya 4A. 4A, bukan 3D lagi. Yang ternyata masih staf. Bang, indikasi lain yang dianggap tidak membumi apa pada wilayah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat? Pertanyaan saya sekarang, apa kebijakan seorang Al Muktabar yang membumi? Atau kebijakan apa sekarang yang sudah diambil oleh seorang Al Muktabar? Nah, kalau kita mengukur dengan rencana pembangunan daerah transisi, apa yang Abang pahami dari RDP transisi itu? Dari RPD transisi itu, saya membaca, karena kan sebelum pelantikan penjabat gubernur, kita sudah melakukan diskusi dengan Kepala Bapeda dan hampir seluruh pejabat di eselon 3 di lingkungan Bapeda. Kami dari KMSB itu menyampaikan rekomendasi sejumlah catatan ini loh yang kira-kira harus menjadi fokus perhatian Pemprov ke depan. Ternyata informasi dari Kepala Bapeda saat itu, Kang Uday dan teman-teman, RPD kita di masa transisi ini sudah di-drop oleh kementerian. Sehingga di DPRD pun given. Tidak ada pembahasan di DPRD. Kalaupun mau, kita nanti akan libatkan teman-teman pada saat pembahasan RKPD. Dan pada saat pembahasan RKPD memang anggota koalisi itu dilibatkan. Ada teman-teman Patiro, ada teman-teman Yusaid Madani dan seterusnya. Abang bisa kasih contoh satu atau beberapa program dari rencana pembangunan daerah transisi itu?
Di antara RPD transisi itu sebetulnya mengamankan apa yang sudah ada. Ya, mengamankan apa yang sudah ada. Contoh soal perampingan SOTK itu tidak ada. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Dan bayangkan sekarang posisi rancangan perubahan SOTK itu ada di tangan DPRD di ujung tahun. Di sisi lain, APBD tahun 2023 itu sudah diketok palu. Bayangkan oleh Kang Iksan. Itu pasti akan acak-acakan. APBD-nya sudah diketuk, tetapi saat ini dibahas soal perubahan SOTK. Yang diantaranya adalah akan merampingkan sejumlah dinas badan. Ya. Secara di sisi lain tadi sudah siap. Bagaimana nanti penyerapannya? Itu kan butuh waktu untuk penyesuaian. Ya. Ini saya kira situasi yang tidak baik. Saya sudah bilang, Pak Al, jangan rubah-rubah itu. Lebih baik kita benahi dulu yang ada. Seseorang yang menjabat di posisi kepala dinas A yang tidak punya kompetensi, geser, ganti oleh yang punya kompeten, oleh orang yang punya kinerja baik. Toh di BKD sebetulnya ada indikator-indikator bagaimana kinerja seorang ASN, seorang pejabat. Difungsikan enggak itu gitu. Tapi ternyata yang terjadi sekarang adalah memaksakan untuk berbicara efisiensi. Tidak ada yang tidak menginginkan adanya efisiensi, tetapi momentumnya nggak tepat. Tadi itu, Pak Al ini hanya sebagai penjabat gubernur, gitu loh. Bahwa dia punya keinginan untuk memperbaiki itu, direkomendasikan saja, gitu loh. Tapi yang terpenting sekarang perbaiki dulu yang ada. Ketimbang kita merubah kamar-kamar itu, lebih baik orang-orangnya. Oh, ternyata di dinas A tidak punya kompetensi di bidangnya. Dari sisi keilmuannya dia tidak tepat di situ. Geser. Oh, si B itu dari meletek sampai meletuk masih tetap menjadi kepala dinas tersebut. Ini kan tidak baik. Bang, selain persoalan birokrasi, Ya. apa yang menjadi sorotan Bang Uday untuk pilih menjadi program prioritas oleh Pak PJ Gubernur? Salah satunya adalah soal persoalan-persoalan yang menyentuh langsung kepada publik. Saya sejak awal juga sudah menyampaikan, harus ada politik anggaran yang baik agar tahun 2023 itu banyak dinas yang punya sentuhan langsung ke masyarakat itu mendapatkan prioritas dari sisi anggaran. Contoh dinas kesehatan misalnya. Yang itu kita lihat sumber daya yang ada di lingkungan Provinsi Banten, maksimalkan misalnya keberadaan rumah sakit, bagaimana Pemprov juga intervensi dalam artian memperhatikan para penyelenggara kesehatan di daerah-daerah kabupaten, terutama di wilayah selatan. Pandeglang, Lebak ini kondisinya memprihatinkan. Belum itu lagi nggak tersentuh. Ya tidak tersentuh karena politik anggarannya tidak nampak di situ. Lihat saja struktur anggaran di APBD tahun 2023 tidak mencerminkan adanya keberpihakan yang besar, yang lebih terhadap persoalan publik, persoalan yang mendasar. Contoh pendidikan saja. Bayangkan, kepala sekolah baru dilantik kemarin. Itu pun setelah gonjang-ganjing. Bayangkan dari tahun 2019 kepala sekolah digantung dari zaman Wahidin Halim. Berarti 2021 itu yang menandatangani ijazahnya adalah PLT. Kan miris sekali gitu loh. Padahal itu tanggung jawab provinsi. Apa yang Abang ingin gambarkan dari sisi leadership? Saya melihat Al-Muktabar itu one man show. Kumaha aing. Dan itu nggak boleh. Membangun sebuah daerah, memimpin sebuah provinsi yang begini besar dengan berbagai persoalan yang banyak pula, tidak bisa diselesaikan sendirian. Abang yakin dengan statement itu? Yakin sekali. Karena saya juga bertanya kepada Al-Muktabar sendiri, kepada para kepala dinas yang saya kenal, kepada para pejabat yang saya kenal, kepada para staf yang saya kenal di lingkungan Pemprov Banten. Apa indikasinya, Bang? Indikasinya ya tidak ada yang diberi kepercayaan oleh dia untuk menjadi penyambung lidah minimal. Bahwa kepentingan kepala dinas A, B, C, D, ada 43 SKPD ini yang langsung direct kepada Pak Gubernur, kan itu waktu, tenaga, pikiran gubernur kan terbatas. Tapi kalau ada penyaring, ada orang yang ditugaskan untuk menjadi penyambung lidah, itu kan enak.
gitu. Artinya secara Jangankan dengan luar, dengan pihak internal sendiri itu tidak ada. secara tidak langsung Abang ingin bilang nggak ada koordinasi Ya. dengan Prof Banten. Iya, karena tadi orang-orang yang ada di lingkungan Pemprov Banten tidak ada yang dipercaya untuk menjadi jembatan komunikasi baik di internal Pemprov maupun dengan luar Pemprov Banten. Sehingga sejumlah pihak merasa kebingungan. Ini arahnya mau kemana Pak Al-Muktabar? Sementara persoalan-persoalan real di depan mata kita itu jelas, nyata. Contoh, persoalan stunting. Saya dengar Pak Al-Muktabar ngomong ke saya sendiri, "Wow, kita harus konsentrasi untuk menanggulangi persoalan stunting." It's okay Pak, saya setuju. Karena itu juga menjadi pusat perhatian dari pemerintah pusat, dari presiden. Tetapi langkah yang paling utama yang harus dilakukan adalah kita punya database tidak yang akurat. Misalnya ada sekian ribu stunting, di mana saja sebarannya, bagaimana kondisinya, siapa yang melakukan pendataan itu dengan baik. Karena dari dinas kesehatan dengan dinas sosial misalnya itu tidak sinkron. Ada berapa sesungguhnya, bagaimana kondisinya. Padahal teknologi sekarang sangat memungkinkan untuk kita melakukan pemutakhiran data, sehingga pendekatannya pun untuk menanggulanginya dengan benar. Oh, ini anaknya tak berdaya, emak bapaknya juga tidak berdaya, maka harus dengan sistem, dengan cara charity misalnya, harus disuapin semuanya. Oh, yang ini sudah baik, oh yang ini ternyata sudah mati. Karena dalam progresnya banyak informasi dari relawan kemanusiaan, relawan perempuan dan anak yang mendapatkan data di lapangan. Oh, Kang Uday, yang di kecamatan A, kabupaten B itu ternyata sudah meninggal satu. Ini masuk dalam kategori autopilot atau ada yang lebih? Abang ingin gunakan istilah lain dari autopilot? Saya bingung menjawabnya. Ada istilah lain? Apa istilah lain? Nggak ada, saya kira memang autopilot. Bang, begitu miris mendengar statement Abang, tidak ada yang dipercaya oleh Pak PJ, kemudian juga ini menjadi satu dampak koordinasi yang acak-acakan. Tuh. Nah, memang nggak ada kritik dari internal, dari eselon 2? Saya tidak tahu reaksi. Apakah para birokrat itu, para pejabat itu ada yang memiliki nyali untuk mengingatkan, sekedar mengingatkan kepada PJ Gubernur atau tidak. Tetapi ya karena memang karakternya Al-Muktabar seperti itu, ya gua pemimpinnya, kalian siapa? Silakan tanya kepada seluruh kepala dinas di lingkungan Pemprov Banten, para pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Ada yang nyambung nggak? Ini nggak main-main, bos. Yang dipertaruhkan ini belasan juta rakyat Banten. Satu pun, Bang. Ya. Silakan tanya. Serius ini, Bang? Serius sekali. Silakan tanya Pak Trenggono, silakan tanya para Asda, silakan tanya para SAG, silakan tanya para kepala dinas badan. Siapa yang dipercaya? Lalu Koalisi Masyarakat Sipil Banten akan mengevaluasi PJ Gubernur. Apa bentuk evaluasi akan dilakukan? Kita sudah menghasilkan rekomendasi kemarin, dan sekarang juga lagi disusun terus dengan teman-teman berbagai komponen masyarakat sipil, baik akademisi, budayawan, dari berbagai komponen, para ulama. Yuk kita secara objektif berikan penilaian, bukan karena faktor kebencian, ketidaksukaan, tidak. Lepas itu semua. Karena apa? Yang dipertaruhkan rakyat Banten, gitu loh. Kami nggak mau rakyat Banten dipermainkan oleh hanya sekedar ego seseorang. Membangun Banten itu harus dengan kebersamaan. Tidak bisa dilakukan oleh seorang tangan besi. Ada berapa rekomendasi, Bang? Ada 6 poin. Ada 6 poin di antaranya. Yang terpenting? Yang terpenting adalah Pak Al-Muktabar harus mendengar banyak suara dari berbagai komponen masyarakat sipil. Bukan mendengar suara saya, jangan. Suara saya tidak perlu didengar oleh Al-Muktabar, tapi dengar omongan para ulama, para tokoh, para pendiri Provinsi Banten ini. Harus seperti apa ke depan? Itu akan disampaikan kemana, Bang? Kita insya Allah dalam waktu dekat mengagendakan untuk audiensi dengan pimpinan DPRD Banten. Di Banten. Kemudian kita juga insya Allah akan berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri.
Ini sesuatu yang serius. Ini bukan persoalan politik kan, Bang? Sama sekali. Siapa sih Uday? Si Uday bukan siapa-siapa. Saya hanya anak jalanan di Banten, tapi saya punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan apa yang dirasakan oleh rakyat Banten. Artinya saya ingin memastikan pada sahabat Banten Podcast, ini bukan persoalan 2024. Oh no. Sangat-sangat jauh berbeda. Ini persoalan di masa transisi. Karena tahun depan kita dihadapkan pada resiko terjadinya resesi. Bayangkan kalau itu tidak kita antisipasi dengan baik. Itu akan membahayakan. Mungkin angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pandeglang misalnya tidak hanya 49%. Udah miskin ekstrim pula, gila nggak? Ada hal-hal yang masih membuat Abang optimis dengan PJ Gubernur sekarang? Satu saja kuncinya. Kalau Al-Muktabar mau mendengar, saya optimis. Artinya mendengar dan melaksanakan begitu ya. Saya optimis, bisa. Masih ada waktu. Apa yang harus didengar saat ini oleh Pak PJ untuk persoalan yang paling penting dari sisi koalisi masyarakat sipil Banten? Pertama, harus ada orang yang dipercaya selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nggak bisa dilakukan sendiri membangun Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira tadi dengar dan perhatikan suara-suara dari tokoh-tokoh di Banten, tokoh ulamanya, tokoh masyarakatnya, akademisinya. Banyak orang-orang pintar, orang bijak di Banten ini. Duduk bersama, jangan ego, jangan merasa sok pintar sendiri gitu loh. Kita butuh orang bijak. Abang serius ini? Serius sekali. Serius. Jadi di mata Abang Pak PJ itu sok pintar? Ya. Orang bukan sok pintar, dia pintar. Tapi nggak boleh dong menganggap orang lain bodoh. Bang, cukup menggetarkan statement-statementnya. Abang kasih waktu sampai berapa lama untuk bisa mendengar? Kita masih ada waktu. Contoh sederhana sekarang. Stop pembahasan perubahan SOTK di DPRD. Ngabisin energi, ngabisin biaya, ngabisin waktu. Karena itu akan berdampak pada APBD 2023 yang sudah diketok palunya. Kecuali sebelum diketok palu, beresin dulu itu struktur tahun 2023, maka nanti akan disesuaikan pembiayaannya, anggarannya. Oh iya, dinasnya dari 43 misalnya menjadi 30 berapa, gitu kan. Sehingga pos anggarannya juga jelas. Nah sekarang, duitnya sudah disiapin. Kemudian SOTK-nya dirubah, dirampingkan. Kebayang nggak apa yang akan terjadi? Ya. Ada nggak yang memikirkan itu gitu loh? Terus Bang, ini kan juga kita harus lihat peran DPRD. Ya. Apa yang Abang bisa sampaikan terkait peran DPRD untuk mengawasi PJ Gubernur? Ya, saya melihat lemah. Peran dari kontrol lembaga legislatif di Banten saat terhadap PJ Gubernur lemah. Padahal saya katakan tadi, tidak punya legitimasi publik loh. Kenapa sesuatu yang misalnya dianggap tidak terlalu penting kemudian harus dipaksakan? DPRD itu wakil rakyat, mestinya suarakan dengan lantang gitu. Nggak usah malu atau dianggap, oh ini nanti dianggap berkepentingan berkaitan dengan 2024. Peduli setan dengan urusan itu. Saya juga nggak peduli partai A, B, C, D, E, F, G, H. Sama saja, partai ya sama partai. Begitu. Oh ini kubu warna A, warna B, warna C. Nggak usah begitu. Mereka di situ adalah wakil rakyat. Lepas. Tanggung jawab dia adalah terhadap rakyatnya. Bukan terhadap partainya, mestinya. Bang, kita bicara lebih dalam. Kalau Abang melihat fenomena kepemimpinan PJ Gubernur adalah one man show. Ya. Apakah Abang melihat ada kepentingan lain? Misalkan pencalonan. Ya, yang saya tidak bisa mengatakan begitu, tetapi fakta di lapangan begitu bertebaran atribut
seorang Al-Muktabar di mana-mana. Nggak tahu urgensinya untuk apa, gitu. Tapi kan urgensinya jelas loh. Apa? Untuk momen-momen yang memang kelihatannya pas untuk PJ Gubernur. Ya, semua orang punya hak untuk punya harapan begitu. Oh, saya punya keinginan untuk menjadi calon gubernur misalnya, definitif. Semua orang, jangankan seorang, ya apalagi seorang PJ gubernur gitu ya. Tetapi saya kira itu harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang membumi, kebijakan-kebijakan yang populis. Ya, kalau tipikalnya sakarep dewe kumaha aing one man show begitu, ya bagaimana kita bisa mendapatkan empati, simpati dari masyarakat, gitu loh. Saya punya profesi sebagai konsultan politik di luar. Ya tentu ada cara-cara khusus. Kondisinya lebih buruk nggak? Abang anggap PJ Gubernur one man show. Kemudian ASN di bawah nilainya pragmatis, mungkin nggak berani dan sebagainya. Ya. Ini kondisinya makin hancur nggak? Ya, kondisinya semakin memprihatinkan karena tadi komunikasinya tidak terbangun dengan baik. Ya, fungsi koordinasi konsolidasi antar SKPD itu tidak terbangun dengan baik. Antar SKPD. Iya, kuncinya kan ada di Sekda sebagai orang nomor 1 ASN di Provinsi Banten. Nah, orang kedua setelah gubernur karena tidak ada wakil gubernur. Iya kan? Nah, sementara jembatan antara gubernur PJ ini dengan mereka di mana jembatannya? Bayangkan 43 SKPD misalnya, dia harus direct. Oke, di hal-hal tertentu direct, tapi harus ada peran seorang konduktor dalam hal ini Sekda. Itu dibutuhkan. Sementara bangunan komunikasi yang terjadi ya seperti ini. Oke. Bang, ada 32 organ yang sudah bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Banten. Ya. Saya ingin Abang menyampaikan sesuatu yang bisa juga menggugah organ lain agar kritis pada kondisi ini. Ya, Koalisi Masyarakat Sipil Banten ini adalah organisasi masyarakat sipil yang inklusif, yang terbuka bagi berbagai komponen sipil di Banten. Karena sejak berdirinya 1 tahun yang lalu, koalisi ini terus bertambah dari 20 sekian organ. Sekarang muncul lagi yang dengan sukarela, dengan kesadarannya ikut bersama-sama. Karena prinsip dasarnya kami, apalagi saya, hanya seorang diri. Saya itu hanya satu lidi. Kami di koalisi menyadari betul bahwa kalau masing-masing jadi lidi, ketika punya keinginan untuk menyapu sampah misalnya, membersihkan sesuatu, itu tidak punya kekuatan yang besar. Tapi kalau kita dengan kesadaran kolektif menyatukan diri dengan visi yang sama, tujuan yang sama, yakni bisa berkontribusi untuk kepentingan orang banyak di Banten, maka kita ikat ini sapu menjadi sapu sehingga membersihkannya relatif lebih mudah, lebih cepat, dan insya Allah ini akan menjadi semacam snowball, akan menjadi bola salju membesar dengan betul-betul kerelawanannya, dengan kesadarannya bahwa sebuah daerah yang maju, tanda-tandanya adalah kesadaran masyarakat sipilnya yang semakin kuat untuk menjadi pengontrol diantaranya, untuk berpartisipasi dengan kapasitas masing-masing. Kita terbuka, dan diantaranya misalnya ada teman-teman yang kelompok difabel, itu tergabung ke kita, kelompok perempuan dan anak, kelompok yang melakukan recycle sampah, bank sampah digital misalnya, dan banyak komponen yang terlibat, sehingga bagi berbagai komponen masyarakat sipil di Banten yang tergugah, yang punya pemikiran yang sama, ayo kita bersama-sama, dan kalau gerakan ini salah juga harus diingatkan, gitu loh. Oh, melenceng dari relnya harus diingatkan dari siapapun. Kita nggak boleh menutup mata seolah-olah aing pang benerna, nggak bisa begitu. Ini semata-mata untuk bagaimana Banten ke depan bisa lebih baik, bisa lebih bermartabat hidupnya. Kemudian para pemimpinnya juga mawas diri,
tidak jumawa, tidak gua penguasanya. Ya. Gimana gua? Nggak boleh begitu. Oke Bang, sahabat tentukan sikap Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Uday. Sama-sama sudah hadir. Kang Ihsan.